Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ratna Sulistiawati, CGP Angkatan 11 Kabupaten Waikanan. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani rekan saya Bapak Dimas Agung. Beliau sebagai guru kelas 5 SD. Assalamualaikum Pak Dimas. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kalau begitu. Baik Pak, hari ini kita adakan percakapan praobservasi ya Pak. Sebelum nantinya saya akan amati proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Adapun tujuan dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi, yaitu sebagai persiapan awal sebelum Bapak melakukan pembelajaran agar Bapak nantinya lebih siap dan lebih percaya diri, sehingga nantinya Bapak bisa memberi pembelajaran yang lebih baik kepada murid ya Pak. Baik Pak, di sini di dalam kegiatan ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan Pak. Yaitu yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Nah, kira-kira apa tujuan dari pembelajaran yang akan Bapak capai? Tujuan pembelajaran yang akan saya terapkan di dalam kelas karena tentang modul ajar IPAS. Jadi tujuannya ada 3 Ibu ya. Yang pertama, 1, peserta didik dapat mendefinisi rantai makanan. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi makhluk hidup dalam rantai makanan. Yang ketiga, peserta didik dapat mendeskripsikan makhluk hidup dalam rantai makanan. Seperti itu Ibu. Baik, jadi tujuan pembelajaran pada pembelajaran Bapak ini ada 3 Pak ya? Iya. Yaitu peserta didik dapat menjelaskan definisi rantai makanan, kemudian dapat mengidentifikasi peran makhluk hidup, dan dapat mendeskripsikan hubungan antar makhluk hidup. Ya. Baik Pak, untuk pertanyaan berikutnya yaitu bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai? Area pengembangan yang saya capai, peserta didik dapat memahami pengetahuan tentang rantai makanan, baik itu di lingkup sekolah, di lingkup tinggal mereka, dan keterampilan dalam menentukan kompetisi rantai makanan tersebut, peran makhluk hidupnya, misalnya padi sebagai produsen, tikus sebagai konsumen, dan lain sebagainya. Baik Pak. Nah, untuk selanjutnya nih Pak, saya ingin mendengar Pak, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas. Mungkin dari strategi pembelajaran, model pembelajaran, atau metode pembelajarannya Pak. Metode pembelajaran yang saya terapkan berdiferensiasi dengan membagi siswa sesuai dengan belajarnya, atau beberapa teknik, yaitu dengan mengelompokkan siswa berdasarkan kelompok mereka sesuai keinginan siswa masing-masing untuk membentuk kelompok, baik itu kinestetik, auditory maupun visual, seperti itu. Baik Pak, nah kemudian Pak untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak gunakan di dalam kelas Pak? Persiapan yang saya lakukan untuk media pembelajaran di dalam kelas, saya menyiapkan materi pembelajaran dari rantai makanan dengan buku panduan guru, buku siswa, dan media multimedia seperti laptop, proyektor untuk menampilkan video tentang rantai makanan tersebut. Baik Pak, berarti Bapak menggunakan media itu seperti laptop, proyektor, video pembelajaran, buku paket ya Pak ya? Ya, Oke Pak, nah kira-kira kapan nih Pak Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut, di hari apa? kegiatan yang akan saya lakukan pembelajaran tentang modul ajar IPAS
Sebelum kita akhiri, apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita praobservasi hari ini? Yang saya dapatkan, saya mendapat gambaran lebih menyiapkan untuk kegiatan pembelajaran dengan media yang saya siapkan. Baik, jadi Bapak lebih menyiapkan diri ya Pak untuk proses pembelajaran besok, yaitu dengan menyiapkan media-media pembelajaran seperti itu Pak ya? Iya. Baik Pak, saya rasa cukup sekian dari perbincangan kita praobservasi. Terima kasih Bapak. Iya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda tadi kalau teknologi yang tadi bilang, ya? Kerja. Pernah kerja? Bapak pernah naik kerja belum? Belum pernah. Tidak pernah kapan? Belum waktu Mas Yoga. Pakai sudah? Tidak pernah kerja? Kalau ada kerjanya? Kita takut sama kerja? Enggak ya? Baca yang besar kita nggak takut. Tapi kalau kita lihat ulang, kita takut ya. Rantai makanan tidak selalu terdiri dari urutan atau proses yang panjang. Karena ukurannya yang sangat mudah. Gajah dewasa tidak memiliki frame dan alami. Gajah memakan berbagai jenis tumbuhan. Ini kalau gajah ini termasuk hewan apa? Gajah ini termasuk hewan apa? Karnivora, omnivora atau herbivora gajah ini? Ayo. Apa? Herbivora apa karnivora? Gajah ini suka makan daging nggak? Makan daging nggak? Enggak. Kalau buaya? Makan tumbuhan nggak buaya? Kalau gajah? Itu beda ya, buaya sama nggak? Gajah. Gajah ini sukanya tumbuhan. Hewan apa? Nah, kalau buaya? Makanya apa? Nah, di sini namanya ekosistem tidak harus panjang, pendek. Jadi gajah ini makan rumput. Dan dari makan gajah itu siapa? Makhluk mana? Ada nggak? Badannya besar, tak ada yang makan kan? Kalau gajahnya dilalat makan rumput kan masuk angin, mati dimakan oleh jamur dekokonser. Ini rantai makanan pendek ya. Langkah. Nah. Sudah kalian ambil ya? Itu merupakan rantai hewan yang ada di dalam rantai makanan. Mempunyai peran masing-masing. Di situ ada padi, ada tikus, ada ular, ada elang, ada jamur. Di situ nanti kalian jelaskan. Di bawahnya produsen. Misalnya di situ gambar padi produsen. Nah, produsen tulis. Produsen adalah konsumen satu tikus. Konsumen adalah ya di bawahnya kalian tulis. Nah, di sini coba kalian tulis dulu. Produsen adalah di bawahnya. Konsumen adalah jamur. Jamur sebagai apa jamur? Pengurai. Maksudnya apa? Dekokonser. Nah, ditulis jamur pengurai. Dekokonser adalah yo tantangannya. Apa ini sebagai apa? Produsen. Produsen adalah apa? Ya, produsen ya. Nah, setelah produsen ini kamar apa? Dikit. Ada yang salah. Sebagai konsumen berapa orang ini? Konsumen 3. Konsumen itu apa? Yo, ini namanya kerja kok. Kelompoknya konsumen apa? Konsumen adalah makhluk hidup yang memakan makhluk lainnya. Yo. Ini kamar ular. Ular apa ini? Nah, ular piton ya. Sebagai apa perannya? Konsumen. Konsumen apa? Adalah makhluk hidup yang makan makhluk hidup lainnya. Ya. Terus nah ini kok namanya lucu bener ini. Gambar apa ini kok lucu? Jamur. Tahu jamur? Tahu. Sebagai apa perannya kalau di dalam rantai makanan? Pengurai. Pengurai itu termasuk apa? Dekokonser. Nah, dekokonser adalah apa? Yuk. Dekokonser makhluk hidup yang memakan sisa-sisa dari bangkai hewan atau tumbuhan. Nah, untuk kalian sudah memerankan makhluk hidup satu persatu sesuai perannya masing-masing dalam rantai makanan, ya kan? Sudah siap? Sudah belum? Nah, ini gambar apa? Nah, gambar tadi sebagai apa? Konsumen. Nah, di bawah konsumen itu dijelaskan konsumen adalah. Nah, di bawah gambarnya kalian jelaskan konsumen adalah. Nah, ya ditulis dulu supaya nanti saat kalian mempresentasikan bisa ya. Nah, untuk kalian mulai presentasikan. Yuk.
Seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. apa hasilnya? Nah, tadi sebagai apa? Yuk, jelaskan satu persatu ya. Yuk. Kami sebagai produsen, itu sebagai konsumen. Bulan sebagai konsumen 2, Elang sebagai konsumen 3, Jamun sebagai konsumen konsen. Ya. Silakan kembali lagi ke tempat itu. Tadi. Ya. Nah, untuk selanjutnya silakan untuk kelompok apa namanya? Jamur. Yuk, awas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ratna Sulistiawati JKP Angkatan 11 Kabupaten Waikana. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya Dimas Agung. Beliau sebagai guru kelas 5 SDN 01 Sukabumi, dan saya didampingi oleh beliau Bapak Ahmad Isanuddin sebagai pengajar praktik JGP Angkatan 11 Kabupaten Waikana. Selamat siang Pak Iksan. Selamat siang Bu Ratna. Bu Ratna apa kabar? Alhamdulillah, saya kabarnya baik Pak. Baik. Iya Bapak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Pak Dimas? Alhamdulillah saya juga. Jadi hari ini mau percakapan pasca observasi ya? Iya, betul, Kemarin Pak. kan Ibu sudah mengamati Pak Dimas, jadi Iya. silahkan nanti saya akan simak nih percakapan antara Bu Ratna dan Pak Dimas dari apa yang sudah Pak Dimas lakukan. Silahkan Bu Ratna. Baik. Nah, jadi di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan Pak Dimas, baik mengenai pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Bapak di kelas. Nah, untuk pertanyaan yang satu nih Pak, bagaimana perasaan Bapak terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah berlangsung Pak? Alhamdulillah proses observasi berjalan dengan baik dan lancar karena telah disiapkan sebelumnya dari materi dan media. Kemudian dengan rasa yang senang. Alhamdulillah ya Pak, berarti sudah berjalan dengan lancar ya Pak. Ya. Oke, nah kemudian Pak nih bisa diceritakan kembali Pak tentang area pengembangan apa yang Bapak lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkahnya ataupun tahapan apa yang Bapak lakukan di dalam kelas Pak? Area pengembangan ialah dengan pengetahuan dalam arti peserta didik memahami tentang rantai makanan, jaring makanan, peran makhluk hidup dalam rantai makanan. Itu setiap peserta didik untuk memahami melalui media-media pembelajaran yang telah saya siapkan. Dan untuk keterampilannya ialah membuat gambar, menirukan suara makhluk hidup sesuai perannya masing-masing. Oke, berarti ada dua area yang dikembangkan ya Pak ya, Iya. pengetahuan dan keterampilan ya Pak. Ya. Baik Pak, nah kemudian menurut Bapak sejauh mana area pengembangan yang sudah Bapak sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau belum Pak? Dalam area pengembangan tersebut cukup berhasil, tapi masih ada sedikit kekurangan karena dalam pembelajaran dibentuk kelompok Ibu. Nah, dalam kelompok tersebut misal kelompok si A. Nah, ada salah satu peserta didik yang hanya mengikuti ketua kelompok aja, kurang berperan dalam mengikuti kegiatan kelompok tersebut. Oh, jadi secara garis besarnya itu sudah berjalan dengan baik ya Pak ya? Ya. Tetapi masih ada siswa yang kurang aktif di dalam kelompoknya. Nah, itu kenapa Pak kok bisa sampai ada siswa yang kurang aktif di dalam kelompoknya itu? Mungkin karena siswa itu masih punya keinginan yang lain. Misalnya dia kelompok tersebut saya tugaskan sebagai visual rantai makanan, dia hanya melihat dan menggambar. Mungkin siswa itu ingin ke kelompok yang lain dengan audio, mendengar atau menirukan makhluk hidup, mungkin seperti itu. Oh, seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya apa yang akan Bapak lakukan agar kelompok di dalam kelompok siswa itu menjadi aktif semua Pak? Nah,
langkah selanjutnya setelah kita menelaah dari LKPD dan kegiatan diskusi peserta didik, maka dengan kita kelompok itu mempresentasikan, kita akan tahu mana peserta didik yang harus di kelompok visual, di kelompok audio maupun kinestetik. Oh, seperti itu. Jadi Bapak akan memasukkan memilah-milah ya Pak ya? Iya, berdasarkan presentasi. Oke, jadi rencananya Bapak Dimas tadi adalah untuk mengelompokkan anak itu sesuai dengan gaya belajar siswa, seperti itu Pak ya? Iya Bu, dikarenakan agar pembelajaran nanti lebih baik dari sebelumnya. Oke, semoga Pak ya berjalan dengan lancar, harapan Bapak tercapai, kemudian pembelajaran juga akan semakin baik lagi ya Pak ya. Oke Pak, di pertanyaan terakhir nih Pak, kira-kira kapan nih Pak Bapak akan melakukan rencana tersebut? Ya, insya Allah minggu-minggu depan Bu. Ini sebelum hari semester ganjil, minggu-minggu depan rencananya dilakukan. Oke, akan dilaksanakan minggu depan ya Pak ya. Oke, terima kasih untuk Bapak Dimas atas waktunya dan percakapannya. Kemudian untuk Bapak Ihsan, saya persilakan untuk memberikan umpan balik dari percakapan pasca observasi. Terima kasih Bu Ratna dan Pak Dimas yang sudah melakukan pasca observasi. Jadi secara garis besar saya melihat percakapan dari Bu Ratna dan Pak Dimas sudah melakukan sesuai apa yang sudah dilakukan pasca observasi. Jadi Bu Ratna diawali dengan menanyakan perasaan Pak Dimas, kemudian Bu Ratna juga mengkoordinasi apa-apa yang masih menjadi kekurangan Pak Dimas ketika mengajar, dan bahkan tadi sudah mengkoordinasi pada sampai ke rencana tindak lanjut. Tadi juga saya sudah mencatat beberapa poin-poin penting dari yang Pak Dimas sampaikan. Di area pengembangan tadi sudah jelas sekali sebenarnya yang disampaikan Pak Dimas, ada dua tadi ya Pak ya, ada di pengetahuan, kemudian di keterampilan. Kalau tadi Bapak fokusnya adalah bagaimana anak-anak bisa belajar mengenai makanan, kemudian di keterampilan tadi Pak Dimas meminta untuk membuat gambar ataupun bermain peran. Kemudian untuk di kelemahan dan kekurangan tadi juga Pak Dimas sudah menyampaikan secara jelas bahwa ada beberapa anak yang ketika berdiskusi belum fokus di gerakan. Tadi bilang bahwa ternyata mereka belum berkelompok sebenarnya dengan gaya belajar. Nah, ini juga suatu hal yang positif. Nantinya Pak Dimas sudah bisa melakukan refleksi pada dirinya ketika proses pembelajaran. Harapannya ke depan itu benar-benar bisa dilaksanakan Pak Dimas, karena ketika nanti Pak Dimas berhasil membuat anak atau mengelompokkan anak berdasarkan gaya belajar, maka saya yakin anak yang tadi tidak aktif secara diskusi itu akan bisa jauh lebih aktif. Dan bulannya saya juga lihat kemampuan untuk kucingnya sudah mulai tumbuh, tinggal dilatih lagi bulannya supaya bisa lebih mengalir lagi, lebih bisa menggali informasi dari supervisi. Mungkin itu saja masukan dari saya, Pak Dimas dan Bu Ratna. Terima kasih banyak sudah melakukan percakapan bersama. Terima kasih Pak. Sama-sama. Demikian tadi percakapan pasca observasi kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.